bagi kamu yang mapel PKN pagi, dan selamat siang bagi kamu yang mapel PKN siang. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya, anak-anak ibu sekalian, biarpun pada saat ini masih dalam situasi pandemi, kita tidak dapat bertatap muka secara langsung dalam pembelajaran kita, tapi tetap kita bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Khususnya kamu pelajar, tetap kamu laksanakan tugas, kewajiban, hakmu sebagai pelajar. Jangan seakan-akan di masa pandemi ini kita berkurang rasa tanggung jawab, tapi tetap semakin kita tingkatkan. Dengan demikian ibu ingatkan juga kepada kamu, anak-anak ibu sekalian, pada mapel PKN ulangan harian kita kemarin masih ada nilai yang belum lengkap, dan tolong diselesaikan, dilengkapi. Jangan nanti berhubungan dengan nilai-nilai kamu seterusnya. Oke? Ya, kita lanjutkan. Minggu lalu ibu sudah mengirimkan materi kepada kamu, yaitu bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya, dan dikatakan juga dengan demikian, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum, dan hal itu tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Bisa kamu buka nanti kalau kamu punya buku Undang-Undang Dasar tahun 1945, buka, lihat di dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berarti maksudnya itu segala sesuatu tentang ketatanegaraan di negara kita ini harus sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Itulah maksudnya. Ya, kita lanjutkan. Minggu lalu dalam materi pembelajaran kita bab 2, di situ ada ibu nampakkan gambar, yaitu gambar ruang pengadilan dan gambar timbangan. Kenapa gambar ruang pengadilan dan timbangan? Yaitu bahwa di pengadilan itulah perlu dipertimbangkan bagaimana tingkat pelanggaran itu dan bagaimana tingkat ketidakteraturan dalam melaksanakan aturan-aturan hukum yang berlaku itu. Tujuannya supaya tercapai kedamaian, supaya tercapai ketenteraman, supaya tercapai keamanan. Itulah maksudnya daripada gambar itu, dan ada di situ kamu lihat mengenai ruang pengadilan. Berarti di ruang pengadilan itulah diadakan proses pengadilan hukum dan penegakan hukum itu sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Oke, sekarang kita masuk kepada konsep perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Apa maksudnya perlindungan dan penegakan hukum itu? Menurut para ahli mengemukakan bahwa perlindungan dan penegakan hukum itu adalah seperti menurut Andi Hamzah dikatakan sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan,
penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada, dengan selalu melindungi kepentingan manusia. Itu menurut Andi Hamzah. Sekarang kita lihat menurut Simanjuntak. Simanjuntak mengatakan bahwa perlindungan dan penegakan hukum itu sebagai upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warga negara dengan hak-haknya tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Itulah apa yang dikatakan konsep perlindungan dan penegakan hukum itu menurut para ahli. Dengan demikian kita lihat bahwa perlindungan hukum itu memiliki unsur-unsurnya. Jadi sekarang kita lihat ada 4 unsur-unsur perlindungan hak asasi. Ada 4 unsur-unsur perlindungan hukum itu. Pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negaranya. Kedua, jaminan kepastian hukum. Ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Itulah 4 unsur-unsur perlindungan hukum menurut kedua pendapat para ahli tadi. Next, yang dimaksudkan. Sekarang kita lihat bahwa perlindungan hukum sekarang ini banyak kita dengar. Sekarang ini sudah banyak kita dengar dan sudah populer kita dengar di masyarakat. Istilah perlindungan hukum terhadap konsumen. Istilah perlindungan hukum terhadap konsumen ini diatur dalam Peraturan Perundang-undangan RI nomor 8 tahun 1999, yang mana undang-undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Itu dimaksudkan. Selain itu, ada juga perlindungan hak dan kekayaan intelektual yang disebut dengan istilah haki. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti ada hak cipta. Hak cipta itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Selain hak cipta, ada juga hak merek. Hak merek ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001. Ada juga istilah hak paten. Hak paten ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016. Ada juga hak perlindungan varietas tanaman. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000. Ya, itulah tadi yang dimaksud dengan haki, hak kekayaan intelektual, yang mana itu juga diatur, yang mana haki ini mencakup adanya hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak perlindungan varietas tanaman. Juga perlindungan hukum diberikan kepada pihak tersangka yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Hal itu diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berarti di sini maksudnya, biarpun seseorang itu tersangka melakukan pelanggaran hukum, tapi dia diberi hak yang harus dipenuhi. Tujuannya agar dalam prosedur pemeriksaan dapat berjalan atau dapat terlaksana
dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah diaturkan. Itu yang dimaksudkan di sini. Dan dengan demikian, sekarang ditanya kamu, coba bayangkan katanya, apa yang terjadi apabila tidak ada aturan dalam berbagai lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan apa yang terjadi apabila tidak ada aturan dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya contoh, dalam lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga akan terjadi tindakan semena-mena kalau tidak ada aturan. Terjadi tindakan semena-mena. Terjadi tindakan seenaknya saja. Bahkan terjadi tindakan yang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan pribadinya. Bahkan terjadi seperti kamu lihat gambar ini, perkelahian, pertengkaran, huru-hara, keributan di dalam lingkungan keluarga kalau aturan itu tidak ada. Di lingkungan sekolah, apa yang terjadi di lingkungan sekolah apabila tidak ada aturan? Di lingkungan sekolah akan terjadi tindakan-tindakan semena-mena juga, tindakan seenaknya juga, tindakan-tindakan yang menghalalkan segala macam cara, membuli satu sama lain, menghina, mengejek, fitnah, gosip, dan segala macam. Itulah yang terjadi di lingkungan sekolah kalau tidak ada aturan. Sekarang kita lihat di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, apa yang terjadi kalau tidak ada aturan? Tentu di lingkungan masyarakat akan terjadi juga tindakan semena-mena, tindakan yang tindakan perlakuan seenaknya, tindakan-tindakan yang menghalalkan segala macam cara, tindakan-tindakan yang tidak mau tahu apakah itu bersalah atau tidak, apakah itu anak-anak atau orang dewasa atau orang yang susah, dan segala macam, pokoknya menjadi korban semuanya di masyarakat apabila tidak ada aturan yang mengatur. Sekarang kita lihat bagaimana di lingkungan negara dan berbangsa kalau aturan itu tidak ada. Di lingkungan berbangsa dan bernegara ini akan terjadi tindakan semena-mena, tindakan yang bisa juga menghalalkan segala macam cara. Seperti kita lihat di dalam gambar ini, ini adalah, kalau kita lihat dari gambar ini sebenarnya anak-anak umur yang duduk di bangku sekolah, tapi malah kita lihat mereka mencari barang rongsokan. Mungkin ini dikarenakan perekonomian, orang tua yang tidak mampu, atau mungkin ya karena kehidupannya, apakah ini yatim piatu, apakah ini anak-anak terlantar yang kurang perhatian. Ya tentu ini harus menjadi perhatian kepada pemerintah, kepada pimpinan-pimpinan kita, baik dari tingkat pusat maupun sampai tingkat daerah, baik RT RW sekalipun harus memperhatikan tingkat-tingkatan ini sesuai dengan gambar yang ada kita buat ini. Jangan dibiarkan terjadi seperti ini. Itu yang dimaksudkan tadi. Itulah contoh-contoh yang akan terjadi apabila dalam lingkungan kehidupan kita tidak ada aturan. Itu yang dimaksudkan. Memang perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses
sebagai salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparatur pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam berbagai bidang kehidupan. Sekali lagi, Ibu bacakan. Perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparatur pemerintah dan penegak hukum dalam berbagai bidang kehidupan. Berarti jelas perlu ditegakkan hukum dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dikatakan di sini dikatakan juga di sini bahwa hukum itu harus menjadi pedoman dalam setiap perilaku, baik perilaku masyarakatnya, pemerintahnya, penegak hukumnya, dan semuanya tanpa terkecuali dalam berbagai bidang kehidupannya masing-masing. Memang ketika hukum tidak dilaksanakan, akan terjadi kekacauan di semua bidang kehidupan, dan semuanya akan berbuat seenaknya tadi. Iya, itu. Jadi sekarang kita lihat lagi, Ibu ingatkan kepada kamu, ini absen tetap diisi, jangan lupa absen, dan juga buku paket harus kamu miliki, pakai supaya apa yang Ibu sampaikan tadi kamu lebih paham apabila kamu membaca buku. Jangan hanya menunggu apa yang Ibu sampaikan. Oke, sekian dan terima kasih.